Bab 1051, 0Z. Topik hangat dari percakapan baru-baru ini di setiap bagian benua Douluo adalah tantangan jaringan pertempuran Star-Star Federal. Ketika kompetisi berkembang ke final, sekarang menjadi kesempatan besar di federasi. Seperti yang dimaksudkan federasi dengan semua promosi mereka. The Blood God Army tidak terkecuali untuk ini. Setelah pertandingan pertama dari tahap akhir berakhir, ada dua kontestan dari Blood God Army di antara perempat finalis. Secara alami, Tang Wulin adalah salah satunya. Yang lainnya adalah Komandan Pengawal Tentara Dewa Darah, Qian Ze. Qian Ze berjalan perlahan ke area istirahat. Dia datang diam-diam ke sebuah kedai kopi dan memesan secangkir kopi hitam. Pada saat itu, kedai kopi penuh dengan pelanggan. Segala sesuatu yang dipasok ke Tentara Dewa Darah memiliki kualitas terbaik. Dan kopi mereka tidak terkecuali. Dia melihat sekeliling interior toko dan melihat bahwa semua meja sudah diambil. Dia melirik kursi sekali lagi dan tatapannya akhirnya jatuh ke meja di sudut. Hanya ada satu orang yang duduk di sana sementara meja di sekelilingnya terisi penuh. Dia bertengger di sana sambil melihat keluar jendela. Ada senyum tipis di wajahnya. Dan Qian Ze bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Meskipun dia hanya bisa melihat wajahnya dari samping. Dia tahu dia menarik. Dia memiliki wajah yang tampan dan kulit yang berkilau. Itu tidak berlebihan untuk menggambarkan kulitnya menjadi sejelas batu giok. Dengan penglihatan Qian Ze, dia bisa dengan jelas melihat setiap detail. Pria muda itu memiliki bulu mata yang panjang. Cukup lama untuk membuat iri kebanyakan gadis. Matanya besar dan cerah. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya yang tampan yang membuatnya tampak lebih muda. Namun, apa yang benar-benar menarik perhatian Qian Ze adalah pangkat militer yang menghiasi bahunya. Bintang jenderal bersinar terang dengan cahaya keemasan. Seorang jenderal besar. Jenderal besar seperti itu. Mungkinkah itu dia? Qian Ze pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Akhir-akhir ini, namanya telah dikenal oleh sebagian besar orang di pasukan Dewa Darah. Di atas meja di sekelilingnya, setidaknya setengah dari perwira wanita berpangkat letnan kolonel dan di atasnya duduk. Adapun para perwira dengan pangkat lebih rendah, ia berpendapat bahwa itu bukan karena mereka tidak mau datang, tetapi mereka merasa tidak punya hak untuk duduk di sana. Qian Ze menyipitkan matanya sedikit dan melangkah mendekat. Sejak dia datang ke sini untuk minum kopi dengan Long Yuxue, Tang Wulin menemukan bahwa dia menyukai cairan hitam yang agak pahit yang memiliki aroma yang kaya. Dia menyukai sensasi diselimuti aroma itu. Di luar gedung ada tanah es yang tertutup salju. Dia memegang secangkir kopi panas mendidih dan menghirupnya perlahan. Akhir-akhir ini, inilah satu-satunya sumber kesenangannya di sini. Wu Zhangkong mengingatkannya sejak awal bahwa dia akan dengan mudah hancur jika dia terlalu keras pada dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak terlalu menekan dirinya sendiri. Hari-hari ini, dia merasa telah mempertahankan keseimbangan yang baik. Ini bukan hanya kasus untuk kultivasinya, tetapi juga untuk kondisi mentalnya. Gu Yuena adalah penghiburan spiritual terbesar yang dimilikinya. Setiap kali dia lelah, dia akan memikirkannya dan semua kelelahannya akan terhapus. Ketika dia bisa menikmati secangkir kopi panas, bayangannya tampak lebih jelas di hatinya. Dia bahkan merasa hangat dan tidak jelas di bagian dalam. Tang Wulin sangat senang dengan sensasi ini. Namun, sementara dia masih menikmatinya, dia juga memperhatikan bahwa pelanggan yang melindungi kedai kopi semakin bertambah. Meski begitu, semua orang tampaknya telah mencapai kesepakatan yang tidak biasa diam-diam. Meja dekat jendela di sudut akan selalu dibiarkan kosong baginya. Petugas senior, bolehkah saya duduk di sini? Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat seorang perwira militer ramping yang tampak berusia 30-an berdiri di depannya. Bahunya dihiasi dengan pangkat kolonel senior. Dia tidak terlalu tampan, dan matanya agak panjang dan sempit. Namun, wajahnya yang dicukur bersih dengan fitur pahatannya meninggalkan kesan mendalam di benak mereka yang bertemu dengannya. Tentu saja, Tang Wulin memberi isyarat undangan. Qian Ze duduk dan secara naluriah melihat cangkir kopi di tangan Tang Wulin. Kopi hitam. Dia suka kopi yang sama denganku. Tang Wulin menjaga pandangannya di luar jendela.
Keributan di kedai kopi sepertinya tidak memengaruhi suasana hatinya yang baik sedikit pun. Karena kebiasaan, dia mematikan keriuhan suara-suara di sekelilingnya. Petugas senior. Terdengar suara itu lagi. Tang Wulin menoleh untuk melihat Qian Ze. Ada apa? Kopi hitam Qian Ze dikirim ke meja mereka. Dan dia memegang cangkir itu di tangannya. Aku nomor 79. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda di pertandingan mendatang. Tang Wulin mengangkat alisnya sedikit. Tantangan jaringan pertempuran Do Star Federal. Iya nih. Semoga beruntung. Tang Wulin mengangguk padanya. Dia menghabiskan kopinya dan tersenyum pada Qian Ze lagi. Di bawah tatapan memuja para perwira wanita, dia bangkit dan meninggalkan kedai kopi. Qian Ze sedikit terpana. Dia datang atas inisiatifnya sendiri karena dia tertarik. Namun, dia tidak melihat apapun di tubuh Tang Wulin. Juga tidak merasakan apapun. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan jiwa memancar darinya. Dia tampak seperti orang biasa. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Namun, insting batinnya mengatakan kepadanya bahwa pria ini, jenderal termuda di seluruh pasukan, sangat berbahaya. Apakah dia akan bertarung melawannya di pertandingan berikutnya? Qian Ze mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Qian Ze tidak meninggalkan kesan mendalam di benak Tang Wulin. Saat ini, semangatnya sangat fokus. Secangkir kopi yang dia minum adalah untuk bersantai. Demikian pula, ia ingin menyesuaikan kembali kondisinya. Tanpa ragu, dibandingkan dengan kompetisi Master Jiwa, tantangan yang lebih sulit terletak pada pertempuran Mesia. Selain itu, ia akan segera bertarung untuk lolos ke perempat final kontes Mesia. Dia memasuki kabin Stardow dan terhubung ke Battle Network. Nomor 33 telah berubah menjadi nomor 66. Seperti sebelumnya, staf dalam Battle Network membimbingnya. Mirip dengan kompetisi solo, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Dalam pertandingan terakhir dari kontes grup, ia diberi gelar Spear King. Di sisi lain, Ling Wuyue dikalahkan dalam pertandingan grup terakhir. Dia melanjutkan ke tahap berikutnya sebagai runner-up grupnya. Ling Wuyue telah membuktikan bahwa dia benar-benar Master Mesia yang paling menonjol di ketentaraan. Mereka adalah satu-satunya yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Mereka berasal dari divisi zona yang sama. Menurut aturan internal, mereka tidak akan bertemu satu sama lain di pertandingan pertama babak penyisihan. Dia bertanya-tanya apakah Ling Wuyue akan bisa menang kali ini. Dibandingkan dengan dia, tidak ada pertanyaan bahwa keterampilan kontrol Ling Wuyue lebih kuat. Tetapi jiwa bela dirinya masih sedikit lebih lemah. Dia memilih Mesia, dan senjata pilihannya masih berupa tombak. Saat dia melihat tombak di tangan mechanya, Tang Wulin tidak bisa menahan nafas dalam hati. Pada akhirnya, dia ditakdirkan untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Dia ingin memilih senjata jarak jauh sebagai senjata utama Mesia. Tapi setelah dia menguasai Tousan Accusing Fingers, dia telah kehilangan semua minat dalam serangan jarak jauh. Pada titik ini, dia pada dasarnya menguasai Tousan Accusing Fingers. Dia bertanya-tanya kapan Old Tang mau mengajari dia keterampilan lain. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak berharap untuk itu. Di tengah dentang Mesia, Tang Wulin berjalan ke arena kompetisi. Di seberangnya, lawannya juga dipandu oleh seorang petugas ke arena. Itu adalah Mesia jarak jauh. Ketika dia melihat ukuran lawannya, Tang Wulin segera menentukan gaya bertarung lawannya. Itu adalah meriam jiwa genggam. Itu bisa menembakkan 10 tembakan berurutan. Setelah 10 tembakan akan terlalu panas dan perlu waktu untuk mendinginkan. Senjata ini adalah versi upgrade dari senapan sinar jiwa. Itu adalah senjata jarak jauh yang hanya bisa dipilih di final. Alasannya adalah bahwa Mesia jarak dekat memiliki keuntungan yang lebih besar selama tahap awal kompetisi. Dengan kombinasi kekuatan jiwa Master Jiwa dan kekuatan pertahanan Mesia, senjata jarak jauh standar Mesia tidak bisa dengan mudah mengancam mereka. Karena itulah Battle Network harus membuat beberapa penyesuaian. Lawan memasuki arena saat sorakan penonton semakin keras. Para komentator mulai membuat pengumuman mereka. Nomor kontestan 66. Dikenal sebagai Raja Tombak. Dia dikatakan sebagai kontestan dengan teknik tombak paling kuat di kompetisi tahun ini.
Nomor kontestan 231. Dikenal dengan baterai. Serangan jangka panjangnya sangat akurat dan dia memiliki keterampilan jiwa untuk meningkatkannya. Ini adalah pertarungan antara jarak dekat dan jarak jauh. Jika saya harus meringkas pertandingan ini dalam istilah yang paling sederhana, saya akan bertanya apakah baterai dapat mengalahkan Raja Tombak sebelum dia bisa cukup dekat untuk melakukan kerusakan. Baiklah. Mari bersiap-siap untuk pertarungan yang pastinya akan menjadi yang paling menarik dari semua pertandingan. Tidak ada wasit khusus. Suara hitung mundur elektronik dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Pertandingan dimulai. Boom. Tampaknya begitu suara elektronik berakhir. Suara ledakan datang dari arah yang berlawanan. Amunisi jiwa datang tepat untuknya. Bab 1052, lawan kuat. Tang Wulin baru saja mengangkat kakinya ketika amunisi jiwa ada di atasnya. Namun, itu tidak ditujukan padanya tetapi pada tanah di depannya. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan berlari langsung ke amunisi jiwa. Tindakan terbaik adalah menarik kembali kakinya dan berhenti sejenak. Kontrol ritme. Rasa dingin merambat ke tulang punggung Tang Wulin. Lawannya menggunakan serangan jarak jauh untuk mengontrol aliran pertempuran dan dengan demikian mengontrol gerakannya. Ling Wuyue telah memberitahunya sebelumnya bahwa Master Mesha serangan jarak jauh paling kuat bisa mengendalikan setiap gerakan di medan perang. Master Mesha bisa membuat lawannya melakukan apapun yang dia inginkan. Seorang Master Mesha seperti itu cukup menakutkan. Mereka sepertinya selalu mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi kemungkinan. Bahkan jika mereka hanya memiliki satu jenis serangan jarak jauh yang mereka miliki, mereka masih bisa membuat kombinasi yang tak terhitung jumlahnya dengan jenis serangan tunggal itu. Untuk menghadapi lawan seperti itu, langkah pertama adalah tidak jatuh ke ritme mereka. Bahkan jika dia harus menahan kekuatan penuh dari serangan lawannya, dia harus menghancurkan kendali mereka atas dirinya. Itulah sebabnya Tang Wulin menggunakan pendorong di belakang mecanya tanpa ragu-ragu. Dia mengarahkan tombaknya ke depan saat berdenyut dengan cahaya. Dia menanamkannya dengan kekuatan jiwa dan menyerang dengan cepat menuju amunisi jiwa. Boom! Mesha jarak dekat muncul dari api ledakan. Pada saat yang sama, ia mempercepat dan menyerang lawannya dengan kecepatan yang menyilaukan. Namun, pada titik ini, Tang Wulin melihat bahwa Mesha lawannya sepertinya menari. Mesha lawannya benar-benar menari di sisi lain tanah. Dia memegang meriam jiwanya dengan satu tangan. Dengan setiap gerakan, meriam jiwa akan bergoyang dengannya. Pada saat yang sama, dia menembakkan amunisi jiwa. Tampaknya, pada saat yang sama Tang Wulin menerobos amunisi jiwa pertama. 9 lainnya telah menembak ke arahnya dari depan. Lintasan amunisi jiwa ini sangat aneh. Mereka tidak terbang dalam garis lurus, tetapi dalam busur. Dan mereka terbang menuju jalan yang akan ditempuh Tang Wulin. Tang Wulin mendengus. Dia menunjukkan kemampuan fisik manusia super dan kontrol yang tepat. Mesha standarnya melaju dari dorongan pendorong, secara paksa membuat putaran di udara di bawah bimbingannya. Itu mengubah arahnya dan menyerbu ke depan tetapi pada sudut ke bawah. Namun, setelah dia dengan jelas menghindari mereka semua, amunisi 9 jiwa bertabrakan satu sama lain dengan paksa. Ledakan hebat datang dari sisinya. Pada saat yang sama, ia dikejutkan oleh gelombang kejut yang kuat. Tang Wulin langsung mengerti apa yang telah dilakukan lawannya. Lawannya jelas berharap dia bisa menghindari serangan itu. Namun, dia telah menembakkan 9 amunisi jiwanya dengan sangat tepat. Sehingga mereka akan menyatu ke satu titik dan memicu ledakan. Itu adalah serangan yang terjadi ratusan meter darinya. Mesha standar seperti ini tidak dilengkapi dengan sirkuit jiwa kelas atas untuk meningkatkan kontrol mereka terhadap amunisi jiwa. Untuk dapat melakukan ini dengan Mesha standar, kendali lawannya atas serangan jarak jauh dapat digambarkan sebagai tepat. Seperti yang diharapkan dari 16 finalis teratas. Kemampuannya adalah sesuatu yang lain. Semua pikiran ini terlintas di benaknya dalam sekejap mata. Gelombang kejut di sisinya sudah sampai padanya. Pasukan langsung menyimpang lintasan Mesha Tang Wulin karena bergerak dengan kecepatan menyilaukan. Perubahan arahnya yang tiba-tiba, dengan tambahan bobot Mesha-nya, menghasilkan suara yang tajam.
Ini jelas disebabkan oleh mesin yang tegang oleh manuver yang tidak biasa. Mesia itu sendiri berat. Jadi jika itu membuat gerakan canggung, itu bisa dengan mudah merusak dirinya sendiri. Meskipun Tang Wulin terkejut, dia tidak bingung. Dia mendorong ke tanah dengan tombak di tangan kanannya dan menstabilkan mesianya, menjaganya agar tidak terus berputar ke samping. Mesia melakukan jungkir balik di udara, melepaskan pendorongnya dan jatuh dengan mantap ke tanah. Namun, dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia sudah melindungi dirinya dari kendali lawannya dengan hati-hati. Namun, ia masih jatuh ke dalam perangkap lawannya. Pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba merasa terancam. Apa yang dia lihat adalah amunisi jiwa yang sangat besar. Itu berbeda dari amunisi yang ditembakkan dari meriam jiwa standar. Amunisi ini bersinar seperti matahari mini. Dan itu sudah ada padanya. Ini jelas tidak ditembak setelah mecanya keluar dari kendali, tetapi dipecat sebelumnya. Seperti yang dia takuti, dia akhirnya jatuh ke rencana lawannya. Amunisi jiwa ini memiliki diameter lebih dari 1 meter dan berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Warnanya oranye merah, seperti miniatur matahari. Namun, ada titik cahaya hitam berkedip di kedalaman intinya. Siapapun dapat mengatakan bahwa jika seseorang terkena langsung oleh amunisi seperti itu, targetnya tidak akan merasa terlalu senang tentang itu. Mesia Tang Wulin tidak punya tempat untuk lari. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan jiwanya sendiri, tidak mungkin baginya untuk lolos dari serangan seperti itu dalam sekejap mata. Tombaknya menopang beratnya di tanah. Dia bahkan tidak punya senjata untuk memblokir serangan. Pada saat kritis, Tang Wulin melakukan tindakan balasan yang tidak diharapkan orang lain. Dia menarik tombaknya dari tanah. Dia membiarkan mecanya yang stabil baru-baru ini untuk mundur dan berhasil menghindari terkena amunisi jiwa secara langsung. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kakinya ke atas. Sebuah ledakan mendalam meredam suara auman naga nyaring. Sulur Blue Silver Emperor melonjak seperti segerombolan lebah dan menutupi kaki Mesia yang dekat. Dengan bayangan keemasan, mereka langsung mencambuk amunisi jiwa. Ledakan. Mesia jarak dekat dikirim terbang ke samping dari ledakan yang hebat. Itu telah membuat jarak antara dia dan lawannya. Mesia jarak dekat tampaknya berada di tempat yang sempit. Namun, Tang Wulin mengontrol Mesianya untuk memukul lantai 2 kali dengan gerakan berturut-turut. Dia akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya sendiri dan jatuh ke tanah sekali lagi. The Golden Dragon Walk Style. Itu adalah salah satu dari 6 gerakan pertama dari Golden Dragon Nine Moves. Di seberangnya, nomor 231, yang memiliki baterai moniker, tidak bisa tidak berseru dengan menyesal karena tidak mendaratkan serangan. Amunisi jiwa yang baru saja dipecatnya adalah keterampilan jiwanya sendiri. Itu memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat dan namanya adalah Matahari Hitam. Namun, dia tidak pernah berharap Tang Wulin dapat memblokir keterampilan jiwanya sedemikian rupa. Mesianya bahkan tidak menerima banyak kerusakan. Pertempuran Mesia tidak dimenangkan dengan membunuh lawanmu. Selama kamu bisa menghancurkan Mesia lawanmu, itu akan menjadi kemenanganmu. Bagaimanapun, ini bukan pertempuran yang sebenarnya. Kalau tidak, bagi seorang guru jiwa, bahkan jika mecanya dihancurkan, sang guru jiwa sendiri masih akan memiliki kekuatan tempurnya sendiri. Jika itu terjadi, itu akan tumpang tindih dengan pertempuran tuan jiwa. Saat Tang Wulin merasa takut memasuki hatinya, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Serangan jarak jauh lawannya benar-benar hebat. Namun, tujuan awalnya adalah untuk menjadi Master Mesia jarak jauh juga. Dengan kemampuan lawannya untuk mengendalikan aliran pertempuran, tidak akan mudah baginya untuk menyerang maju dengan Mesia standar miliknya. Itu hanya mungkin jika dia mengekspos beberapa kemampuan Golden Dragon King-nya. Namun, jika dia melakukan itu, identitasnya pasti akan dikonfirmasi. Ini bukan yang dia inginkan saat ini. Namun, dia punya rencananya sendiri juga. Dia dengan cepat melewati tombak dari tangan kanannya ke kiri dan mengayunkan lengan kanannya ke udara. Ada kilatan emas dan tombak naga emas muncul di genggaman mecanya. Tentu saja, tombak naga emas yang ia gunakan sebagai master jiwa berbeda dari Mesia yang dipegangnya sekarang.
Keahlian penyamarannya dan kemampuannya sendiri Golden Dragon Spear untuk mengubah panjangnya telah membuat Golden Dragon Spear dalam genggamannya sekarang tampak lebih dari 12 meter. Itu bersinar dengan cahaya keemasan cemerlang. Tidak ada pola naga di atasnya dan bahkan kilau keemasannya memiliki warna yang lebih dalam dibandingkan dengan ketika dia menggunakannya sebagai Master Jiwa. Selama pertempuran Tuan Jiwa, dia juga menutupi tombak naga emasnya dengan kekuatan jiwanya sendiri, membuatnya tampak putih pijar. Keduanya tampak berbeda secara fundamental. Tidak sopan untuk tidak membalas. Saya akan membiarkan Anda merasakan serangan jarak jauh saya juga. Tang Wulin tidak menunggu lawannya melepaskan serangannya lagi. Mesianya tiba-tiba mengambil langkah maju dan dia melemparkan tombak naga emas di tangannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, tombak naga emasnya hampir mencapai lawannya. Perbedaan utama antara keterampilan lawannya dan keterampilannya adalah bahwa meskipun ia menerapkan teknik rahasia Sekte Tang saat melempar tombak naga emasnya, ia lebih menekankan pada ketangkasan. Itu terbang begitu cepat sehingga lawannya tidak bisa berharap untuk menghindar. Dia menanamkannya dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darah. Dengan tambahan bimbingan jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya dari dalam keluar, serangan ini akan memungkinkan dia untuk memanfaatkan kekuatan Golden Dragon Spear sebagai lembing. Para penonton hanya melihat kilatan cahaya keemasan dan tombak naga emas sudah mencapai lawannya. Ini, tatapan semua orang membeku. Lalu mereka melihat bahwa tombak naga emas sudah melesat maju dan mencapai nomor 231. Meriam jiwa nomor 230 seseorang baru saja menyelesaikan cooldown-nya dari tembakan sebelumnya. Tepat ketika dia bersiap untuk menembakkan tendangan volley lain, tombak naga emas mencapainya. Dia dengan ahli mengendalikan mechanya untuk jatuh ke samping. Itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Sementara itu, tubuh mechanya tiba-tiba berubah merah. Sebuah penghalang energi meledak dari mechanya seperti embusan angin, mendorong semua yang mengelilinginya. Penghalang energi ini dan perisai mechanya bergabung bersama dan menciptakan kekuatan elastis yang kuat. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Golden Dragon Spear. Kekuatan yang diresapi berasal dari Raja Naga Emas Tang Wulin. Foam. Tombak naga emas telah menyimpang oleh dampak energi merah. Tetapi cahaya tombak tajam di bagian depan telah menembus cahaya merah. Untungnya, dengan manuver pertahanan itu, mechanya telah terhindar dari kerusakan di bagian vitalnya. Namun, tombak naga emas masih memotong bahunya dan melewatinya. Jika ini adalah tubuh manusia, hasil terbaik setelah ditusuk oleh tombak naga emas adalah bahwa korban akan cacat. Untungnya, itu adalah Mesya. Jadi tidak ada energi untuk dimakan. Meski begitu, nomor 231 masih berkeringat dingin. Sangat cepat, sangat kuat. Bab 1053, serangan yang mengerikan. Sementara itu, tepat setelah melempar tombak naga emas, Tang Wulin meluncurkan baling-baling Mesya sekaligus. Mesyanya berlari ke arah lawan seperti naga raksasa. Menyerang poin-poin vital musuh akan menarik perhatian mereka sehingga ia bisa bertarung demi kesempatan untuk menjadi lebih dekat. Begitu dia berada dalam jarak tertentu dari lawannya, dia bisa mengalahkannya tanpa ragu. Tang Wulin melambaikan tangannya di udara, memanggil tombak naga emas kembali ke genggamannya sehingga dia bisa melemparkannya sekali lagi. Dia menggunakan Golden Dragon Spear sebagai senjata serangan jarak jauh. Kali ini, nomor 231 kontestan bereaksi dalam waktu. Cangkang artileri digunakan untuk mencegatnya. Tetapi itu tidak dimaksudkan untuk menghentikan tombak naga emas. Serangan cerdiknya menghantam area sedikit di bawah ujung tombak naga emas. Itu tidak dimaksudkan untuk memblokir tombak tetapi untuk mengubah lintasan penerbangannya sehingga tombak tidak akan mencapai dia. 10 peluru artileri ditembakkan. 4 peluru untuk mengubah arah tombak naga emas. Sedangkan 6 sisanya digunakan untuk teknik yang sangat canggih. Itu adalah ledakan yang tumpang tindih. Ledakan yang tumpang tindih itu dibuat dengan menggunakan peluru artileri untuk mengejar peluru yang ditembakkan sebelumnya dan menghasilkan ledakan di lokasi yang tepat. Ini akan dilakukan dengan menggunakan serangkaian peluru artileri untuk memperpanjang ledakan. 6 peluru artileri akan menghasilkan efek ledakan yang tumpang tindih dengan cepat. Saat peluru artileri ini meledak dalam pola linier kali ini,
Itu adalah ledakan paling kuat yang bisa ia ciptakan. Secara alami, ledakan itu bertujuan menghalangi gerakan Tang Wulin. Setelah mempelajari pelajarannya sebelumnya, Tang Wulin tidak akan pernah membiarkan lawan memiliki jalannya sendiri. Blue Silver Emperor merambat keluar seperti segerombolan lebah dan melilit mecanya, membungkusnya sepenuhnya. Di mata penonton, tanaman merambat itu mirip ular sanca hidup. Vena seperti vertebra emas bersinar dari bagian dalam tanaman anggur Blue Silver Emperor ini, berkilauan dengan pancaran intens mereka sendiri. Meisha tidak berusaha menghindar karena itu menyerang kepala lebih dulu ke lawan. Bukankah itu agak terlalu sembrono? Dia berlari langsung ke ledakan. Jika ini adalah model standar Meisha, itu akan segera hancur berkeping-keping oleh ledakan yang tumpang tindih. Namun, semua kerusakan ledakan diblokir oleh perlindungan Kaisar Blue Silver. Kemampuan Tang Wulin meningkat. Perpaduan kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya, koneksi sempurna antara inti naga dan inti jiwanya, memungkinkan jiwa bela diri Tang Wulin meningkat setiap saat. Ketika jiwa bela diri Blue Silver Emperor dilengkapi dengan atribut ofensif dan defensif Raja Naga Emas, bagaimana mungkin sedikit kekuatan ledakan ini sama sekali? Tombak naga emas dengan paksa berlari keluar dari ledakan dan kembali ke tangan Tang Wulin sekali lagi. Anehnya, kali ini Meisha Tang Wulin melemparkan tombak naga emas tinggi-tinggi ke udara. Ya, dia tidak melemparkannya ke lawannya tetapi ke atas. Ada kilatan cahaya keemasan, dan tombak naga emas menghilang di udara. Apa yang dia lakukan? Kontestan nomor 231 hanya memiliki pemahaman yang samar tentang apa yang dilakukan Tang Wulin. Dia adalah seorang master serangan jarak jauh Meisha sendiri. Jadi secara alami, dia tahu bahwa hal yang paling menakutkan tentang serangan jarak jauh adalah bahwa mereka telah memulai proses penerbangan mereka sebelum muncul di target mereka. Tidak ada keraguan bahwa tombak naga emas pasti akan jatuh. Tetapi kapan dan di mana itu akan jatuh, dia tidak tahu. Di sisi lain, lawannya tidak akan meluncurkan serangan seperti itu tanpa bisa mengendalikannya dengan baik. Dengan kata lain, tombak naga emas akan tetap menggantung di atas kepalanya. Dan begitu jatuh, itu bisa menyebabkan pukulan fatal baginya. Golden Dragon Spear telah membuktikan kepadanya ketika terbang pertama kali, bahwa ketajamannya yang tak tertandingi bukanlah sesuatu yang mampu dia pertahankan. Nomor 231 segera bereaksi terhadap situasi. Sebagai master serangan jiwa jarak jauh, penilaiannya adalah esensi. Dia perlu membuat penilaian akurat sekaligus untuk mengalahkan musuh di medan perang yang selalu berubah untuk memastikan keselamatannya sendiri. Dengan demikian, dia tidak memperhatikan tombak naga emas di langit dan berlari cepat ke Tang Wulin. Memilih untuk melakukan serangan sendiri. Warna merah cerah pada Meisha yang gelap mengubah merah tua dalam hitungan detik. Suhu yang sangat tinggi bahkan menyebabkan beberapa logam di permukaan Meisha mencair. Dia segera melemparkan meriam jiwa ke tangannya. Meisha mengangkat lengannya saat bola matahari hitam muncul dari punggungnya. Cincin cahaya keemasan mengelilingi matahari. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim bola hitam, berkilauan dengan cahaya keemasan, terbang ke arah Tang Wulin. Dia tidak bergantung pada Meisha tetapi kemampuannya sendiri. Kemampuannya untuk mengendalikan serangan jarak jauh memastikan bahwa kekuatan serangannya jelas lebih berbahaya daripada kemampuan menyerang Meisha. Nomor 200 kontestan dan 31. Dengan julukan Baterai, pasti akan menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Tidak ada keraguan bahwa kontrolnya terhadap keterampilan jiwanya sendiri akan melampaui meriam jiwa sebelumnya. Karena itu hanyalah model standar. Seperti seekor sapi jantan yang mengamuk, Tang Wulin berlari maju dengan kemauan yang gigih. Tidak memiliki niat untuk mengubah arahnya. Dia berlari ke pelukan menyambut bola cahaya hitam emas. Aku tidak akan menghindar. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menggunakan serangan Anda. Sementara itu, tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang melilitnya sudah mekar sepenuhnya, membuat Meisha terlihat seperti monster dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Tang Wulin sebelum kedua belah pihak saling menabrak. Tembakan artileri terbang ke sana karena kedua pejuang bertabrakan hampir dalam sekejap.
Kaisar Blue Silver di depan Tanggulin tiba-tiba berkumpul bersama dan berubah menjadi tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menembus keluar. Finesse of Blue Silver Emperor berkumpul di tengah karena ditujukan langsung untuk bola hitam emas itu. Pada titik itu, jarak antara mereka berdua sekitar 100 meter. 3 bola cahaya hitam emas telah terbang keluar dari belakang dalam suksesi. Sama seperti bola lampu pertama yang akan melakukan kontak dengan Kaisar Blue Silver Tanggulin. 3 bola cahaya baru tiba-tiba dipercepat dan menyatu bersama. Menjadi bola yang lebih besar. Kemudian, bola ini menghasilkan gaya isap yang mengerikan yang menarik bola cahaya pertama yang akan bertabrakan dengan Tanggulin. Blue Silver Emperor meleset dari targetnya. Karena 4 bola cahaya hitam emas telah menyatu menjadi satu. Berubah menjadi bola cahaya besar dengan diameter lebih dari 5 meter. Arus listrik keemasan berkedip-kedip di permukaan bola. Energi luar biasa yang terkandung di dalamnya jelas bisa dirasakan dan dilihat dengan mata telanjang. Di saat berikutnya, bola cahaya tiba-tiba menghilang. Ya, itu menghilang ke udara tipis seperti lubang hitam. Tanpa suara dan tanpa jejak. Panas terik langsung meledak di kedalaman jiwa Tanggulin. Tanggulin menatap ketika dia bisa merasakan fluktuasi ruang di sekitarnya tiba-tiba tumbuh lebih intens. Ini tidak bagus. Nomor 231 tidak hanya memiliki jiwa bela diri tipe api yang kuat tetapi juga jiwa bela diri tipe spasial kedua. Tanggulin tidak pernah berharap bahwa lawan ini mampu mengkondensasi serangan tipe api yang kuat dan mengirimkannya melalui kemampuan spasial langsung ke bagian dalam mesianya. Tidak peduli seberapa tenang dia. Kekuatan spiritualnya telah mencapai puncak alam spirit abis dan sedang berkembang menuju spirit domain sekarang. Akibatnya, ia sadar segera setelah fluktuasi spasial muncul. Dia memiliki jiwa bela diri kembar api dan ruang. Dia hanya bisa membayangkan hasilnya jika dia membiarkan bola api hitam yang menakutkan itu muncul di bagian dalam mesianya. Bahkan jika pembelaannya cukup kuat untuk memungkinkannya memblokir serangan mematikan seperti itu, dia pasti akan terluka juga. Selain itu, mesia tentu tidak akan selamat dari itu. Tidak ada keraguan bahwa kinerja mengesankan Tanggulin membuat lawan menggunakan trik gagal amannya yang telah dia sembunyikan selama ini. Metodenya untuk mentransfer serangannya langsung ke bagian dalam mesia lawan bahkan terasa sedikit menyimpang. Jika dia memiliki pengetahuan sebelumnya, Tanggulin akan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dan terus menggunakan pelindung mesianya setiap saat untuk memotong setiap pelanggaran eksternal. Namun, Master Mesia yang berpengalaman tidak akan pernah menyalakan perisai pelindung karena biasanya menghabiskan banyak energi. Kecuali Master Mesia sangat yakin tentang perlunya pertahanan. Secara alami, Tanggulin bertindak seperti itu. Saat dia mulai khawatir, panas terik sudah muncul. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bab 1054 mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sangat sedikit waktu bagi Tanggulin untuk mempertimbangkan pilihannya. Tetapi ia melakukan panggilan yang tepat pada saat yang tepat. Dia melepaskan cincin jiwa ketiga dan keenamnya hampir bersamaan. Tanpa suara, bunga merah muda besar, cantik dan flamboyan muncul di belakang bagian belakang mecanya. Itu adalah keterampilan jiwa keenamnya. Devor Heaven and Earth. Pada saat yang sama, sejumlah besar lurik emas muncul di bawah kakinya sementara Kaisar Blue Silver, yang telah maju ke depan, tiba-tiba menarik diri. Mesia mendarat di tanah dengan berani. Baterai artileri yang duduk di bagian dalam mesia nomor 231 sudah menampakkan senyum kemenangan. Teknik yang dia gunakan pasti menguntungkan dirinya dalam segala hal ketika digunakan melawan Master Mesia lainnya. Dia meluncurkan 4 pemogokan Demon Slayer Immortal Radiance yang tumpang tindih di samping transfer spasialnya. Dia telah kehabisan kemampuannya untuk ini. Menyalurkan sejumlah besar energi yang diperlukan baginya untuk mengangkut bola itu dengan akurat memiliki efek pada rohnya sehingga kepalanya terasa pusing. Dia tidak berencana untuk menggunakan teknik mematikan ini hari ini karena, pertama, membuat perhitungan yang diperlukan bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, lawan ini adalah ancaman besar baginya. Karena Tanggulin dilengkapi dengan pertahanan, kekuatan, dan bahkan keterampilan serangan jarak jauh. Tombak naga emas setajam silet sangat mengganggunya.
Dia yakin bahwa dia tidak akan punya waktu untuk serangan ini jika dia membiarkan Tang Wulin mendekat. Pada akhirnya, ia membuat keputusan cepat untuk segera pergi ke resor terakhirnya. Dia benar-benar master jiwa bela diri kembar. Tetapi karena jiwa bela diri utamanya yang kuat, ia tidak berhasil menemukan jiwa roh yang cocok untuk jiwa bela diri atribut spasial. Jiwa bela diri itu hanya bisa menawarkan beberapa kemampuan dukungan. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas dan dia masih ingin memupuk serangan jarak jauh lebih banyak. Namun, serangan ini yang baru saja dia lakukan yang membantunya mengalahkan banyak musuh. Secara umum, dia bisa memberikan masalah yang cukup untuk lawannya hanya dengan mentransfer bola api kecil ke Misha mereka. Namun, dia memilih metode yang paling menghancurkan mengingat dia menghadapi seseorang seperti Tang Wulin. Namun, dia segera memperhatikan bunga merah muda yang besar. Meskipun itu hanya bayangan ilusi, bunga itu bahkan lebih besar dari mekanisme Tang Wulin. Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah bunga besar di belakang Misha Tang Wulin sementara sinar merah besar mengalir keluar dari bawah Misha dan menyatu ke dalam arai rune emas di tanah sebelum menghilang. Apa itu tadi? Berada dalam keadaan spiritual. Nomor 231 tidak bisa terus menyerang. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk ketika dia menyaksikan pemandangan di depan matanya. Namun, masalah masih mulai menyingsing pada Misha Tang Wulin karena mecanya mulai meleleh dengan cepat. Permukaannya masih terlihat baik-baik saja. Tetapi besi lebur sudah merembes keluar dari celah Misha di bagian dalam. Panas menakutkan Demon Slayer Immortal Radiance bisa mencapai suhu lebih dari 1000 derajat dalam sekejap. Sebagian besar logam akan mencair dengan cepat di bawah pendengaran seperti itu tanpa kecuali. Dia hanya berjuang mati-matian karena keras kepala sekarang. Nomor 231 merasa lega. Ya, dia hanya memukul karena dia berusaha keras untuk melawan. Panas terik yang mengerikan mengelilingi tubuhnya. Devor Heaven and Earth mampu dengan cepat mengonsumsi segala macam elemen energi untuk penggunaannya. Memberikan tubuhnya dukungan yang diperlukan untuk terus mempertahankan dirinya. Sementara efek stripping elemen Blue Silver Golden Arai dapat menghilangkan sebagian elemen api. Namun, kekuatan ledakan Demon Slayer Immortal Radiance begitu kuat sehingga tidak ada cara dia bisa sepenuhnya memblokir letusan elemen api meskipun menggunakan dua keterampilan jiwanya yang hebat secara bersamaan. Sejak awal kompetisi, Tang Wulin tidak pernah dalam posisi yang sulit. Dia pasti berada di air panas sekarang. Dua keterampilan jiwa yang hebat tidak berhasil sepenuhnya memblokir serangan untuknya. Misha sudah rusak dan itu hanya beberapa saat sebelum Misha akhirnya hancur. Meski begitu, momen itu sudah cukup baginya. Raungan naga yang gagah berani bergema di langit. Seolah-olah naga raksasa akan turun ke dunia. Cahaya keemasan menyinari setiap sudut arena sebelum berubah menjadi kilatan dingin yang turun dari langit. Bagaimana mungkin dia masih bisa mengendalikan serangannya? Nomor 231 menatap dengan bingung. Bayangan tombak mengaburkan langit saat melintas sekali sebelum menghilang dengan fluktuasi energi yang menakutkan. Itu menembus Misha dan tubuhnya. Tang Wulin mentransfer semua energi dari Devouring the World ke Golden Dragon Spear-nya. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap kekuatan ledakan Demon Slayer Immortal Radiance tetapi bahkan bagian yang dia berhasil ambil sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan Golden Dragon Spear. Sumber kehidupan Tang Wulin menipis dan sekarat. Beberapa detik sebelum Misha Tang Wulin rusak, sebuah suara elektronik terdengar. Kemenangan ke nomor 66. Platform menonton pecah dengan gempar. Jika seseorang menggambarkan paruh pertama pertempuran sebagai hal yang sangat menarik, maka babak kedua mirip dengan novel dengan akhir yang buruk. Itu membingungkan penonton. Mengapa serangan itu tampak begitu kuat di langit, tiba-tiba lenyap, tepat sebelum Misha Tang Wulin berhenti bekerja? Mengapa bunga besar mekar dari belakang punggung Tang Wulin dan deretan huruf emas muncul di bawah kakinya? Meskipun Misha-nya mulai meleleh, bagaimana mungkin tombak naga emas yang turun dari langit membunuh nomor 230? Dengan dia bahkan tidak berusaha menghindar. Itu semua sangat membingungkan. Biarkan para hadirin, bahkan komentator tercengang setelah menyaksikan ini. Namun, hasilnya sudah diumumkan. Pusat kendali Stardow Battle Network tidak akan membuat panggilan yang salah.
Pemenang akhir pertandingan ini memang nomor 66. Tang Wulin sudah kehilangan kendali atas mechanya. Lebih dari sepertiga tubuh bagian atas mecha yang panjangnya lebih dari 10 meter telah meleleh. Itu berdiri kokoh di tanah seperti benjolan logam. Tampak seperti patung yang agak artistik. Tang Wulin bersiap melawan panas terik di tubuhnya saat ia keluar dari Stardew Battle Network. Dia sepertinya bisa merasakan panas yang mengelilingi seluruh tubuhnya setelah keluar dari Stardew Cabin. Panik dan ketakutan muncul dalam hatinya. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi dalam pertarungan hari ini. Bahkan dia tidak akan pernah bisa memikirkan metode pertempuran yang aneh seperti itu. Untungnya, ini terjadi di Stardew Battle Network. Dia akan berada dalam kesulitan besar jika dia bertemu lawan seperti itu dalam pertempuran yang sebenarnya. Mechanya dihancurkan segera dan bahkan dia sendiri menderita cedera parah setelah menahan 4 serangan terus-menerus dari Demon Slayer Immortal Radiance. Dia masih perlu waktu untuk pulih meskipun fisik Raja Naga Emas yang kuat. Aku benar-benar tidak bisa mengambil risiko. Jadi ternyata ketakutan terburuk Misha adalah serangan dari dalam. Ini benar-benar menakutkan. Tang Wulin sampai pada suatu kesimpulan. Dia memutuskan bahwa dia tidak boleh bersikap konservatif dengan energinya di pertandingan-pertandingan berikut. Dan dia akan selalu menyalakan pelindung Misha setiap saat. Jika bukan karena peningkatan baru-baru ini dalam kekuatan spiritual. Terutama peningkatan deteksi elemen ruang yang memungkinkannya untuk bereaksi secara bersamaan. Ia akan kehilangan waktu ini. Dia tidak akan mati. Tetapi Misha pasti akan meledak segera. Pertandingan akan diputuskan jika mechanya dihancurkan terlebih dahulu. Dia menemukan bahwa dia masih belum cukup waspada dalam kompetisi ini karena dia menganggap masalah ini terlalu ringan. Tang Wulin mengingat peristiwa seluruh kompetisi sejauh ini. Sehingga ia bisa belajar dari pengalaman itu. Kompetisi membuatnya waspada. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Gao Zhen masih merasa pusing setelah keluar dari Stardew Cabin. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri kembar. Gerakan energi yang kuat seperti itu masih agak melelahkan baginya. Setelah dikonsumsi, kekuatan spiritualnya tidak akan segera pulih hanya karena dia telah meninggalkan Stardew Cabin. Namun, ia menemukan rantai peristiwa yang terjadi selama pertandingan tidak dapat dipercaya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana sebenarnya lawan melakukannya? Sudah mengherankan bahwa Misha belum meledak sekaligus. Yang pasti merupakan hasil dari penampilan yang tidak biasa di belakang punggung lawan dan di bawah kakinya. Namun, tidak akan mudah bagi lawan untuk bereaksi dalam sekejap. Bagaimana mungkin lawan bisa membuat tombak menyerangnya saat masih di udara? Dia merasa sangat enggan mengakui kekalahannya. Nevermind sang komentator tidak memahami pertempuran. Bahkan dia mendapati dirinya agak bingung dengan kehilangannya. Jiwa bela diri kembarnya memungkinkan dia untuk mengontrol matahari Demon Slayer dan elemen spasial. Dalam arti tertentu, 2 jiwa bela diri ini dapat dianggap sebagai tipe elemen. The Demon Slayer Sun adalah elemen api, elemen bela diri. Tetapi itu berbeda dari elemen api lainnya dalam arti bahwa Sun Demon Slayer memiliki efek penekan yang melekat pada semua makhluk jahat. Selain itu, efeknya setara dengan atribut suci. Seseorang dengan jiwa bela diri matahari Demon Slayer secara inheren membenci makhluk jahat. Melihat mereka sebagai musuh bebuyutan mereka. Sangat mungkin bahwa dia bahkan bisa kehilangan kendali emosinya jika dia berhadapan dengan guru roh jahat. Gao Zhen adalah pilihan generasi pembangkit tenaga listrik yang dibudidayakan oleh War God Hall. Bertindak sebagai dewa perang cadangan sekarang. Selain itu, ia memiliki peringkat yang agak tinggi di antara dewa perang cadangan karena tidak hanya ia seorang master jiwa bela diri kembar. Ia juga sangat terampil dalam mengoperasikan Misha. Dia tidak berharap bahwa dia akan kalah di pertandingan hari ini. Dia belum pernah menggunakan taktik pertempuran hari ini sebelumnya di kompetisi lain. Lawan hari ini begitu kuat baik ofensif maupun defensif sehingga Gao Zhen tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik mematikannya lebih awal dari yang direncanakan. Siapa yang tahu bahwa dia masih akan gagal? Nomor 66. Siapa dia? Bagaimana dia mengalahkan saya? Satu pertanyaan besar demi satu muncul di hatinya. Dia benar-benar berharap bisa bertarung melawan Tang Wulin lagi. Namun,
Sangat jelas bahwa dia tidak akan menemukan kesempatan seperti itu lagi dalam waktu dekat. Namun, bayangan hitam dan tombak meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam ingatannya. Bab 1055, Gambar Tang Wulin. Saya berhasil mencapai 8 besar. Tetapi kompetisi hari ini sangat menyentuh. Saya tidak berharap lawan akan mampu mentransfer keterampilan jiwa atribut api langsung ke Misha saya. Untungnya, cukup sulit baginya untuk melakukannya. Aku berhasil mengendalikan pertahananku serentak sekaligus mengalahkannya dengan tombak naga emasku. Ayah. Kamu harus hati-hati. Anda akan baik-baik saja. Datang dan kunjungi saya ketika kompetisi telah berakhir. Tetap di sini beberapa hari lagi. Tentu, itu janji. Jadilah gadis yang baik. Apakah Anda makan sesuatu yang lezat hari ini? Tang Wulin merasa hangat dan tidak jelas ketika dia mendengarkan suara Gu Yuena. Dia mengobrol sebentar lagi sebelum menutup telepon komunikator. Tang Wulin mengenakan seragam militer dan jaketnya sebelum dia meninggalkan batalion Dewa Darah. Sudah waktunya untuk minum kopi di sore hari. Dia menemukan dengan heran bahwa seseorang sedang duduk di tempat biasanya ketika dia tiba di kafe. Orang itu tidak lain adalah Kolonel Senior Qianze yang dia temui sebelumnya. Tang Wulin berjalan mendekat dan duduk di seberangnya sebelum memesan kopi hitam. Qianze tampak seolah-olah merasa sedikit kesepian. Dia memegang cangkir kopi dengan kedua tangannya dan mengerutkan kening. Tang Wulin merasakan sentakan di hatinya. Apakah kamu mencari saya? Qianze mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Nomor 66. Itu kamu, kan? Tang Wulin mengangguk karena tidak ada yang disembunyikan karena semua orang dari pasukan yang sama. Qianze mengangguk dan berkata, saya tidak berhasil memasuki 16 final pertempuran Mesia. Anda lebih kuat dari saya. Namun, jika kita bertemu satu sama lain di babak selanjutnya dari pertarungan Master Jiwa, saya ingin menyaksikan kemampuan sejati Anda. Saya perhatikan bahwa Anda belum menggunakan kemampuan pertempuran Mesia dalam pertempuran Tuan Jiwa. Apakah Anda sengaja menyembunyikan identitas Anda? Tang Wulin menjadi sedikit terganggu. Aku hanya akan menggunakan jenis kemampuan yang paling cocok dalam pertempuran. Qianze menghabiskan sisa kopi dalam satu tegukan. Dia mengangguk ke arah Tang Wulin sebelum dia berdiri dan pergi dengan langkah besar. Sungguh pria yang aneh. Dia tampaknya sangat kompetitif. Apakah dia mencoba bersaing dengan saya? Kehadiran Qianze tidak merusak suasana hati Tang Wulin yang baik. Kopinya disajikan. Aroma kopi yang kaya mengaburkan di wajahnya ketika dia tidak bisa menahan diri untuk minum sedikit pun ketika minuman masih panas mengepul. Rasa kopi yang kaya memenuhi mulutnya dalam beberapa detik. Selamat, kamu. Sebuah suara lembut dan lembut terdengar di sisinya. Tang Wulin menoleh ke samping dan melihat Long Yuxue yang mendekatinya. Dia tampak seperti dirinya yang normal. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit. Jadi penampilan psikologisnya jauh lebih tangguh daripada orang-orang biasa. Terima kasih. Silahkan duduk. Apa yang kamu alami hari ini? Perlakukan saya, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Long Yuxue duduk di seberangnya dan memesan secangkir kopi hazelnut favoritnya. Dia memandang Tang Wulin dan berbicara. Apakah Anda punya fotonya? Foto. Tang Wulin tertegun sejenak. Hanya ada beberapa kali dia memotret sejauh yang dia ingat. Namun, kata-katanya sangat menyentuh dia sekaligus karena dia tiba-tiba teringat rumah yang terakhir dia kembali masih memiliki foto orang tuanya dan Naer. Dia tidak mengambil foto lagi setelah meninggalkan rumah. Tiba-tiba, dia memiliki keinginan kuat untuk kembali ke rumahnya. Sudah bertahun-tahun sejak itu. Dan sama sekali tidak ada kabar dari orang tuanya. Dia sudah lama tidak melihat foto-foto itu. Dan dia hampir lupa bagaimana penampilan orang tuanya. Long Yuxue menemukan dengan heran bahwa pemuda di depannya, yang tampak ceria dan ceria beberapa saat yang lalu, memiliki air mata di matanya yang tiba-tiba memerah. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah sesuatu terjadi pada gadis Anda? Tanya Long Yuxue yang prihatin. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Anda menyebutkan foto. Dan itu membuat saya mengingat keluarga saya. Long Yuxue berbicara. Aku belum pernah mendengar kamu menyebut keluargamu. Mereka.
Tang Wulin tertawa kecil. Orang tua saya hilang ketika saya masih sangat muda. Saya tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi dugaan saya adalah bahwa mereka diculik. Saya berkultivasi dengan susah payah sehingga saya bisa cukup kuat untuk memfasilitasi pencarian saya untuk mereka suatu hari. Long Yuksue mau tak mau berkata, "Bagaimana ini terjadi? Apakah Anda punya petunjuk?" Tatapan Tang Wulin terpaku sejenak. Lalu dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Belum. Namun, saya pasti akan menemukannya." Long Yuksue berkata, "Apakah kamu punya foto pacarmu?" Tang Wulin tertawa kecil sekali lagi. "Aku tertangkap basah oleh pertanyaanmu. Saya baru sadar setelah Anda menyebutkannya. Kami bahkan tidak memiliki satu foto pun dari kami bersama. Aku benar-benar berhutang budi padanya. Saya akan mengambil foto dengannya waktu berikutnya saya melihatnya. Aku akan menunjukkannya kepadamu kalau begitu." Long Yuksue tersenyum tipis. "Aku hanya ingin melihat orang yang kehilanganku." Tang Wulin merasakan sentakan di hatinya. "Aku akan mencoba dan menggambar dia untukmu." Kenapa dia belum menyerah? Yakin? Tang Wulin meminta pena dan kertas dari pelayan. Dia perlahan mulai menggambar di atas kertas. Dia tidak terlalu terampil dalam menggambar. Tetapi sebagai guru jiwa yang kuat, dia telah belajar menggambar sirkuit inti. Oleh karena itu, ia sangat terampil dalam melakukan kontrol atas tangannya. Sehingga dengan sedikit usaha ia bisa menggambar siluet orang yang telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Long Yuksue menyaksikan Tang Wulin membuat sketsa kontur saingan cintanya dengan setiap goresan tangkainya. Tiba-tiba dia merasa pahit di hatinya. Dia kesakitan akhir-akhir ini karena dia adalah cinta pertamanya. Namun dia sudah memiliki orang lain. Ibunya menyuruhnya berjuang untuk orang yang dia cintai dan memenangkannya jika dia bisa. Dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk mendekati Tang Wulin lagi setelah banyak pertimbangan. Itu hanya sketsa sederhana seseorang. Tidak butuh waktu lama sebelum gambar selesai. Namun, Tang Wulin tertegun ketika dia selesai dengan potret itu. Itu karena sketsa yang dibuatnya bukan Gu Yuena. Dia tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki sepasang mata yang berkilau. Dia tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki kualitas. Tidak seperti orang biasa lainnya. Sketsa itu adalah seorang gadis muda yang pernah menemaninya ketika mereka tumbuh bersama. Dia telah menjadi sahabatnya melalui tebal dan tipis. Itu Gu Yue. Itu Gu Yue. Tang Wulin linglung. Dia masih tidak tahu bagaimana Gu Yue berubah menjadi Gu Yuena bahkan sekarang. Sementara itu, Naer tampaknya benar-benar menghilang. Dia hanya bisa berspekulasi bahwa ada hubungan di antara mereka berdua. Gu Yuena belum memulihkan ingatannya sehingga tidak mungkin dia bisa meminta penjelasan padanya. Orang yang dicintainya masih Gu Yue. Long Yuksue ada di sisinya saat ini. Dia tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat wajah pada potret yang tidak lebih luar biasa daripada miliknya. Reaksinya bukan karena Gu Yue tidak cukup cantik. Tetapi itu adalah tampilan Tang Wulin ketika dia menatap potret itu. Dia terlihat sangat lembut. Dan dia dipenuhi dengan cinta. Rasa kehilangan yang intens memenuhi hati Long Yuksue secara instan saat dia merasakan rasa pahit di lidahnya. Dia kehilangan kata-kata. Dia juga sadar bahwa dia benar-benar tidak punya kesempatan. Wanita dalam gambar meninggalkan bekas yang dalam. Tak terhapuskan di hatinya. Sama sekali tidak ada cara untuk menghapus tanda. Tang Wulin bahkan tidak menyadari kapan Long Yuksue pergi tetapi pandangannya tetap terpaku pada gambar. Gu Yue. Wajah yang sudah dikenalnya yang tidak bisa lagi dilihatnya. Pada saat yang sama, wajah Gu Yuena secara bertahap tumpang tindih dengan wajah Gu Yue. Visinya menjadi buram. Dia bahkan tidak bisa mengatakan kepada siapa dia jatuh cinta. Di dalam hatinya, cinta akan tetap mendalam seperti biasa. Kopi sudah dingin. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin membiarkan kopi favoritnya sia-sia. Dia melipat gambar itu dengan hati-hati dan meletakkannya di sakunya sebelum dia berdiri dan pergi. Dia memikirkannya lagi. Babak pertama final tantangan jaringan pertempuran Do Star Federal berakhir. 8 kontestan terakhir dipilih. Suasana dalam kompetisi semakin intens. Tanpa ragu, Tang Wulin benar-benar bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan mata. Namun, ternyata dia bukan satu-satunya. Bersambung.